Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Triandani Putra, NIM 70121024. Ingin menyampaikan 7 jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Jenis sistem informasi yang pertama adalah SIP, sistem informasi manajemen. Sesuai dengan nama, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial yang termasuk ke dalam manajerial adalah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen seperti monitoring kinerja karyawan, memberikan penilaian karyawan, menerima laporan dari karyawan, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan, memberikan masukan pada direksi, dan masih banyak lagi. 2. Sistem informasi akuntansi. Jenis kedua adalah sistem informasi akuntansi atau disebut CIA, merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi, apakah sudah surplus atau minus. Yang ketiga, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini nanti akan terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi. Untuk masalah pencocokan datanya, ada beberapa alasan penting kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan dalam bisnis. Untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu, dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi sebagai audit dan cross-check terhadap pemasukan pengeluaran bisnis, membantu dalam perhitungan pajak, mempercepat auditor dalam melakukan audit keuangan perusahaan. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Untuk bisnis Anda yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi, memiliki sistem informasi manajemen ini adalah hal yang wajib. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari sistem informasi manufaktur, seperti untuk pencatatan produksi dalam bisnis, untuk mencatat hasil produksi yang tidak lulus quality check, mencatat pemesanan barang, mencatat biaya produksi, analisa kebutuhan produksi, memberi data real time, kegiatan produksi yang berlangsung, dan masih banyak lagi. 5. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem informasi ini, kerjaan dari bagian sumber daya manusia bisa lebih mudah. Selain itu, sistem informasi sumber daya manusia ini juga bisa dikombinasikan dengan sistem informasi manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. 6. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sangat penting bagi divisi pemasaran dalam perusahaan. Dengan sistem pemasaran ini membantu dalam proses pencatatan, memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari perusahaan. Manfaat lainnya dari sistem informasi ini seperti mengetahui jumlah produk yang terjual, mengetahui produk yang paling laku, mengetahui produk yang jarang peminat, mengetahui metode pemasaran yang tepat, mengetahui respon pasar terhadap produk. 7. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif dikembangkan dan juga digunakan untuk mereka yang berada di level eksekutif dari suatu perusahaan. Sistem informasi ini akan memberikan kemudahan dalam arus informasi dari divisi di bawahnya kepada mereka. Lalu siapa saja yang termasuk level eksekutif adalah mereka yang memiliki hak penuh atas perusahaan. CEO, komisaris, pimpinan tertinggi, direksi, dan elemen eksekutif lain yang memiliki kewenangan dalam perusahaan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.